rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di majelis ini, di lab komputer ini semua tentu atas nikmat dan keparingan dari Allah. Ini wajib untuk kita syukuri. Kedua kalinya, salam serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Dan ketiga kalinya pada anak-anakku sekalian yang cantik-cantik, yang telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sekolah menetapi kewajiban, Bapak ucapan terima kasih sekali ya. Karena tujuan kita ke sini adalah untuk mencari ilmu. Ya, mumpung kalian masih muda, carilah ilmu sebanyak-banyaknya ya. Karena dengan ilmu nanti derajat kita itu akan diangkat oleh Allah ya. Jadi jangan sampai malas mencari ilmu. Nah, baiklah, untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini ya, sebelum kita memulai acara pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nanti tolong salah satu memimpin doa ya, Pak Nurul Amal Soleh memimpin doa. Silakan. Siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini baik. Baik, sehat semua ya. Alhamdulillah kalau sehat semua. Bapak juga senang ya. Karena kalau kita sehat, kita itu ngapain aja itu insya Allah enak ya. Dan sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Bapak akan panggil satu persatu. Nanti tolong yang ada dijawab. Isati, Lia, Mufidia, Muslimatul, Nabila, Naila, Nur Hijrayatul, Nurjana, Nurul, Pevi. Pelajaran pada pagi hari ini ya. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Dimohon semuanya berdiri dan bernyanyi. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pertama kita telah belajar masalah apa kemarin? Minggu kemarin sistem operasi ya. Yang pertemuan pertama kita belajar sistem operasi. Kalian sudah tahu insya Allah ya masalah sistem operasi. Nah, kalau sekarang pertemuan kali ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah angka, Microsoft pengolah angka atau Excel. Sudah tahu belum? Sudah tahu ya insya Allah ya? Sudah pernah membuat data dengan Excel? Contohnya apa kira-kira? Nilai. Terus apalagi yang pernah lihat, yang pernah membuat surat, bisa nggak? Bisa ya, ya. Daftar jual boleh, bisa. Daftar jual ya. Atau database barang-barang ya.
persediaan barang itu bisa semua dengan menggunakan Microsoft Excel ya. Nah kalau pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, yaitu kita akan mengaplikasikan ya, biar kalian bisa mengintegrasikan antara data ya di Microsoft pengolah angka, pengolah kata, itu kalian bisa menghubungkan ya. Jadi pada pagi hari ini kita itu akan membuat project ya, membuat project yaitu membuat kartu tes ya. Kalau kita buat kartu tes dalam jumlah yang banyak ya, itu kalau kita buat satu persatu kan susah ya kan? Kita akan membuat dengan menggunakan mail merge ya. Jadi kita hanya buat data satu, nanti database-nya kita buat dan kita hubungkan sehingga kita membuatnya itu relatif lebih mudah. Kita sudah pernah belajar mail merge ya? Jadi kalau mail merge itu database. Kalau yang pertama kan kita pernah membuat itu datanya dari Excel dan kita buat data utamanya dari Excel. Buat ya. Kalau pada pagi hari ini kita akan buat semua dari Excel ya, baik database-nya maupun data utamanya. Sehingga nanti kita hubungkan. Kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Nanti Bapak akan mendemonstrasikan ya. Nanti kalian juga akan dapat NKPD, silakan nanti kalian kerjakan. Waktunya 60 menit. Ya kita nanti sampai cetak juga ya. Nanti kita cetak hasilnya, langsung kita eksekusi hari ini juga ya. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, Bapak akan mempraktikkan. Tolong nanti kalian perhatikan ya di layar. Setelah itu baru kita akan praktekkan masing-masing ya. Komputernya boleh dinyalakan, semua boleh dinyalakan dulu nggak Bapak? Sudah. Ini Bapak akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan yaitu surat keterangan lulus ya. Jadi pengumuman. Kelihatan di layar ya. Nah, ini adalah Excel ke Excel ya. Ini Bapak membuat desainnya seperti ini. Ini kopnya ya, kop surat, ini pengumuman, ini isinya dan kita ambil data ini ya. Kita tinggal ganti-ganti. Kalau kita beri kan cuma tinggal klik ini aja. Ya, seperti ini. Ini adalah data utamanya ya. Sedangkan database-nya di sini. Ya, ini database-nya, ini nomor, nama siswa, tempat tanggal lahir, jenis nama orang tua. Ini adalah contoh ya, contoh database. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti kita gabung di sini. Ini kan surat keterangan ya. Ini surat keterangan, database-nya dalam satu sheet juga ya. Nanti kalian cara buatnya, buat desain dulu ya, desain. Kan nanti kalian akan praktek masalah kartu ya, kartu tes. Maka kalian nanti buat desain tentang kartu tes, baru itu buat database-nya. Database-nya dibuat, nanti kalau sudah baru kita hubungkan ya. Ini database-nya seperti ini, ya ini surat keterangannya seperti ini. Ya. Pertama-tama kita mengisi ini kita hapus dulu ya, semua kita hapus dulu. Kita hapus. Ini kita hapus juga. Ini hapus juga, ya. Kita hapus semua dulu ya. Kemudian ini kan kita butuh database nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor hidup, NISN, nama peserta, nama orang tua ya. Ini aja. Kemudian kita buat database dulu ya. Ini. Yang pertama adalah nomor, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor hidup. Di lookup. Nah, kemudian di sini kita buat klik ya untuk tombolnya. Di sini ya, ini kan saya buat di K ya, ini K berarti K13 ya, K13. Kemudian kita ambil database-nya. Ini kan ada ya. Ini yang perlu kalian perhatikan, kelihatan nggak? Kelihatan? Ini yang perlu kalian perhatikan di sini. Ini adalah tandanya. Apakah titik koma, apakah pakai koma saja ya. Kalau di sini di laptop Bapak ini pakainya titik koma ya. Kita ikuti aja titik koma ya. Kemudian kita ambil database-nya ya. Kita dari sini kita blok dari nomor sampai nama orang tua sampai ke bawah ya. Ini Bapak buat cuma 20 ya. Kita blok seperti ini. Angkat ke berapa?
1, 2. Kalau nama di 2 ya. Nah, nama di 2. Kita tulisnya 2. Karena nggak pakai dolar, nggak ketarik. Ini ke 4. Ini ke 5. Kemudian ini kan kalau gini repot ya, kita harus mengganti tambahan ya, pakai aplikasi ya. Kita klik file, ya, file. Kemudian di sini pakai quick custom ribbon. Kita pakai developer ya. Developernya kita klik. Di sini kita oke. Nah, kemudian di sini sudah muncul ya. Kita klik, kemudian kita insert, kita pakai tombol ini. Tombol shift button ya. Kemudian kita buat di sini. Nah, kita buat di sini. Kemudian caranya kita klik kanan ya. Kita klik kanan. Kemudian kita pakai format control. Format control. Di sini kita isi ya. 1.500 saja nggak apa-apa. Ini sampai 1.000 juga boleh ya. Kemudian yang paling utama adalah linknya ini ya. Kita klik di sini. Dan linknya ini kita pastikan di sini ya. Jika nanti kalau kita klik link ini langsung otomatis berubah. Baru kita oke ya. Kalau udah oke, nah kita tinggal klik 2, 3 otomatis berubah ya. Ini sampai database-nya sampai 20 ya. Kalau 21 ini masih kosong karena belum dibuat ya. Ini seperti ini terus ya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Bapak bagikan LKPD ini. Dan silakan kalian membuat atau mengerjakan sesuai yang ada di LKPD ya. Nggak ada? Kalau tidak ada, Bapak bagi. Pakai aplikasi Excel ya. Kalian panduannya ya, silakan dikerjakan. Bapak nanti akan berkeliling sambil melihat kalian ya. Nah, ini Bapak itu coba salah satu yang praktek siapa depan? termasuk aku. Di sini. Iya. Coba kamu ganti ya. Yang File, klik, print, diklik, langsung print. Itu kan sudah langsung print aja. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kali ini kita pakai satu aja, karena ini juga kertasnya kertas potongan ya, sisa dari jasa ya. Seperti ini adalah hasilnya ya. Jadi kita lebih mudah ya. Jadi kalau satu lembar, kalau di kertas biasa ini bisa jadi 10 kartu minimal ya. Kalau kartu tes ini 10 kartu. Jadi kita data utamanya seperti tadi ya, tinggal kita hubungkan saja. Sampai di sini, insya Allah sudah bisa ya. Yang belum bisa nanti kita lanjutkan minggu depan ya. Seperti itu caranya ya. Kalau kita berusaha, insya Allah ya belajar, terus insya Allah kita main. Paling tidak kalian bisa mengintegrasikan ya dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Jadi
pekerjaan menjadi lebih mudah. Ya contohnya kalau kita buat surat ya, mungkin surat kelulusan, surat undangan, kalau belangkonya cuma satu, desainnya satu, sedangkan nomornya yang banyak atau tujuan yang banyak, kita pakai template aja ya. Tinggal kalian buat database-nya, kalian hubungkan, kalian cetak. Jadi lebih mudah ya, nggak susah ya. Kira-kira sampai di sini ada yang bingung? Masih bingung nggak? Masih bingung? Pak bingung Pak? Ya kalau masih awal memang masih bingung. Tapi kalau kita perlahan-lahan, insya Allah nanti kita akan semakin bisa ya. Kalau kita bersungguh, kita belajar terus, kita pasti akan bisa ya. Ini adalah contohnya ya. Kalau contoh yang saya praktekkan Bapak itu adalah surat kelulusan ya. Kita mau buat surat kelulusan, datanya kan banyak, yang kita pakai template aja. Pakai juga, kemudian kita hubungkan datanya pakai Excel, itu juga bisa. Pokoknya semuanya bisa ya. Yang penting tujuan utama dari pembelajaran hari ini adalah biar kalian bisa mengintegrasikan aplikasi ya. Jadi saling berhubungan itu bisa. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk materi selanjutnya insya Allah kita akan ya mempelajari masalah rumus if ya, kondisi-kondisi ya. Jadi ya kita pokoknya jaga kesehatan kalian ya, biar kalian sehat terus ya, sehingga pada waktunya pelajaran kalian bisa mengikuti, dan Bapak harapkan nanti setelah kalian lulus ya kalian bisa menguasai aplikasi dasar komputer ya, terutama kalian bisa yang membuat surat menyurat dan sebagainya. Kalian bisa mendesain, bisa membuat sampai mencetak ya. Syukur-syukur kalian bisa bekerja. Kalau di pekerjaan insya Allah kalau ilmu, kita punya ilmu ya kita nggak akan susah ya. Maka dari itu kalian ya jangan malas belajar. Kalian belajar terus ya, boleh belajar di sekolah, apalagi sekarang ya sudah internet di mana-mana ya. Kalian generasi milenial. Kalau Bapak ini adalah generasi kolonial ya. Karena dulu pada waktu Bapak lahir itu belum ada yang namanya HP ya. Kalau sekarang kan sudah ada semua. Kalian bisa belajar di YouTube boleh ya, pakai apa aja boleh. Atau pakai aplikasi juga boleh, pakai ChatGPT ya. Kalian tinggal masukkan di situ, nanti dari ChatGPT akan keluar hasilnya. Itu seperti itu. Teknologi semakin di sini akan semakin berkembang, semakin canggih ya. Makanya kalian jangan sampai tertinggal ya, jangan jadi peserta didik yang gaptek. Ada yang bisa main HP, insya Allah bisa semua ya. Insya Allah bisa semua. Ya. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini Bapak akhiri ya. Ya sebelum kita akhiri ya kita berdoa. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa kembali ke kelas.